kami meminta pada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Maka dari itu, keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan bukti. Pak Jokowi, ya kan, dinarasikan di 2021 akan lengser seperti itu. Ini kan kabar yang tidak pasti. Ini perkara yang sangat serius sekali. Dan begitu, ini akan kami serahkan ke Mabes Polri. Terawangan saya, berakhirnya memang akan ada merasakan dinginnya penjara, hanya menunggu waktu. Terus konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan. Ada di deretan kabinet sekarang tuh ada. Jadi memang akan jadi presiden pengganti tahun Jokowi ini. Percaya pimpinan berikutnya bisa membagi kita lebih baik lagi. Ngeramal gue aja salah mulu. Gue paling benci tuh sama ramalan-ramalan kayak gitu ya. Maksudnya dia pasti lagi besar kepala nih yang ramal dibilang katanya wah pas nih ramalannya nih si mbak-mbak itu kan. Kata gue itu kebetulan aja sih. Soalnya gue pernah ketemu langsung sama dia, gue maki dia pernah. Karena dia ngomongnya selalu ngasal gitu kan. Minta maaf sama gue disensi waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong lagi tentang gue gitu kan. Ya, kalau kata gue bukan karena gara ramalan dia, memang sekarang alamnya memang lagi begini. Terkait dengan masalah PR, utamanya yang ditunggu oleh publik, kira pesan Pak Presiden sudah jelas ya di media, dan saya juga ikuti seperti harapan Pak Presiden, dan secepatnya juga setelah kita yakin bahwa hasil analisa kita memang sudah mengarah kepada sasaran yang tepat, maka kita segera mengambil langkah. Sudah diberikan peringatan tetap membandel, ya kita sikat kan begitu. Ini juga selalu saya pesan pada Pak Jokowi, ya, jadi sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri. Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu saya kira ada Islamofobinya, haram. Status penahanan 3 tersangka kasus RS Umi. MRS, penantunya MRS, Dirut Rumah Sakit Umi. Fakta bahwa setelah terjadi tembak-menembak, saling tembak, dihadang, dipepet, ya. Bahkan katanya kalau saja mereka tidak mepet, mereka lari, nggak ada peristiwa itu. Anggota Polri dihadang, ya. Kemudian ada tembak-menembak. Jadi kalau di perang nggak ada pelanggaran HAM, baik polisi maupun Komnas HAM confirm kok peristiwanya itu sama. Semula Munarman mengatakan bahwa Skarpi tidak bersenjatai, nyatanya ada senjata api, punya senjata tajam, semua tahu. Nggak bisa kita pungkiri itu. Itu salah satu mutiaranya Indonesia. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak ada Soekarno aja sama mereka-mereka yang kontra dan melawan masih mau ngedenger? Apa yang sekarang lebih baik dari Soekarno? Kita mundur. Mundur. Kalau Mbak Ridwan saya dibilang ada machine time. Mundur ke tahun 60, ke tahun 80. Mestinya dialog, musyawarah dikedepankan. Dan yang paling dosa besar itu di Indonesia adalah orang yang menghalangi dialog itu. Siapa dia? Mudah-mudahan di akhirat akan terbuka. Terima kasih. Segera tangkap oknum polisi bejat itu, ya,
yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Komnas HAM sudah sangat tegas. Komnas HAM itu telah menunjukkan keberaniannya dan kejujurannya. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Kasus ini segera bisa diselesaikan dan kita dapat belajar banyak dari kasus ini, bahwa atas nama apapun oleh siapapun kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi, dan setiap upaya oleh siapapun yang juga melakukan kekerasan ya harus kita cegah, harus kita hindari. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa, bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu, karena Habib Riziknya udah jauh. Telah menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA, menantu dari MRS, dan AT selaku Dirut RS Umi, tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Salah, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Mengontrol umat aja gak mampu gitu loh. Dan laskar milik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Ya herat dipites kayak kucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, dan berani. Ditangkap, diborgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta
bukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Seluruh wilayah Indonesia kami katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kami meminta pada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Beritahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Maka dari itu, keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Polisi juga memeriksa beberapa saksi ya, sudah dilakukan oleh Dirtipidum Bareskrim. Nanti juga artinya bahwa kita juga terbuka dengan Komnas HAM, kita juga welcome yang dibutuhkan apa kita berikan. Dan penyidik misalnya diminta keterangan pun oleh Komnas HAM kita juga hadir, dan kita juga tetap melakukan pemeriksaan nanti sehingga nanti kita bisa mengetahui artinya bahwa peristiwa pidananya seperti apa. Dan kalau misalnya memang ada saksi yang melihat dan mendengar belum diperiksa oleh Bareskrim Polri, bisa nanti akan kita ada namanya hotline, nanti bisa kita panggil. Teman-teman sekalian, tadi kami sudah konseling di SUS maupun di Bidum
Ternyata ini perkara yang sangat serius sekali, kan begitu. Karena ini memang perkara sangat serius sekali. Tadi teman-teman penyidik ya kan telah koordinasi dengan Krimsus ya, Krimsus Polda Metro Jaya, dan ini akan kami serahkan ke Mabes Polri ya. Dan yang menyatakan bahwasannya Pak Jokowi ya kan dinarasikan di 2021 akan lengser seperti itu. Ini kan kabar yang tidak pasti. Nah, karena memang ini kabar tidak pasti ya kan, klien kami membuat laporan polisi dengan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1940. Di sini saya akan menerawang kondisi 2021. Dan mungkin ada yang juga memang belum kelaksana dari terawangan saya, hanya menunggu waktu. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa corona mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada. Karena setelah pergantian jabatan presiden nanti itu bisa mengangkat negeri kita dan akan banyak terungkap kasus korupsi yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi, dan KKN itu akan terungkap juga. Tapi kita nggak usah takut dengan kondisi apapun itu, karena hidup mati manusia sudah ada ngatur semua. Kita sebutnya berusaha, tapi di negara kita masih bisa makan walaupun kita tidak merdeka di negara sendiri. Tapi setidaknya kita sebagai anak bangsa kita bisa buktikan bahwa kita bisa percaya pimpinan berikutnya bisa membawa kita lebih baik lagi. Ataupun walaupun sekarang kondisi seperti ini, semoga kita mendapatkan haknya sebagai warga yang baik dan adil semuanya. Dan itu budaya malu, saya kenapa saya bilang itu? Budaya malu makan uang negara, makan uang rakyat. Terus ditanamkan sedini mungkin, karena kita mungkin pendidikannya kita mungkin kurang penanaman, perasaan kurang malu, kurang percaya diri tadi kurang ditanamkan. Karena kadang kita tuh udah tahu nggak mampu, nggak udah tahu kita itu salah, tetap dilakukan dan tetap duduk di kursi dengan percaya dirinya, padahal masih banyak orang yang bisa diunggulkan di situ. Dan ditanamkan juga budaya tanggung jawab. Kita tuh kadang-kadang udah punya pegangan uang, begitu ada masalah dilepas masalahnya, kitanya aman, dianya pergi. Itu banyak konflik seperti itu, saya akan cuci tangan. Dan korupsi itu akan tetap merajalela, tapi korupsi berjamaah memang di 2020 ini yang banyak. Ada di deretan kabinet sekarang tuh ada. Dan dia memang akan jadi presiden pengganti tahun Jokowi ini. Kalau konflik sih enggak, tapi kelihatan KKN banget, nanti banyak omongan yang ini bapaknya jadi presiden, anaknya seperti ini kok gampang banget, kok tanpa tandingan, tanpa ini mulus banget. Tetap akan ada banyak pertanyaan, tapi ada yang mulus masuk ke dalam. Dua-duanya ya? Salah satu dulu, saya pegang salah satu dulu yang di Solo dulu. Yang di Solo itu bisa naik ya? Iya. Itu masih banyak persaingan, tapi yang Solo tuh agak mulus. Dan begitu ada corona ini, mungkin jawaban dari pertanyaan saya adalah pagebluk ini, dan ini tidak bisa berakhir. Ini akan terus ada di kehidupan kita, ini ada pergantian peradaban. Cuman kita harus bisa menyesuaikan imun kita, menyesuaikan kebiasaan kita. Nanti kita akan terbiasa dengan kondisi adanya corona. Tapi yang jelas kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan, dan ini akan berakhir kalau kita kondisi kita akan baik-baik saja. Kalau kita imunnya baik, kesehatan kita baik, positif kita baik, itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan berdampingan biasa saja dengan namanya corona. Semuanya akan ada masanya di mana kita berganti suasana. Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah gempa dan gunung meletus, juga perpindahan air laut ke darat, dan pergeseran
tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir. Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Banjir-banjir bandang dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak memadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun seperti pemakaman yang sangat mewah itu pun akan juga terendam air sebagian. Saya nggak mau menyebutkan situ ya karena situ ada hal yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi akan langsung buka di 2021 tahun 2001 bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus ada di beberapa tempat dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut, dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi dan itu juga tidak satu tempat. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 bulan kemarin bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang, tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Jadi yang di pesisir mungkin saat ini mungkin harus jaga-jaga, tidak ada banjir, tetap akan ada banjir karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Di sini kita tuh mengumpulkan nol pecah jadi satu bentuk nol untuk biar lebih terbentuk dan bisa tinggi. Perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, bencana alam akan meraja. Akan ada perpindahan air laut ke darat, tidak ada banjir, tetap akan ada banjir karena banjir bukan dari debit hujan memang mempengaruhi, tapi dari pori-pori tanah pun memang sudah mengeluarkan air. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ramal gue aja salah mulu. Gue paling benci tuh sama ramalan-ramalan kayak gitu ya. Maksudnya dia pasti lagi besar kepala nih yang ramal dibilang katanya wah pas nih ramalannya nih si mbak-mbak itu kan. Kata gue itu kebetulan aja sih, soalnya gue pernah ketemu langsung sama dia, gue maki dia pernah. Karena dia ngomongnya selalu ngasal gitu kan. Minta maaf sama gue di sensi waktu itu. Tiba-tiba dia ngomong lagi tentang gue gitu kan. Ya, kalau kata gue bukan karena gara ramalan dia, memang sekarang alamnya memang lagi begini. Status penahanan 3 tersangka kasus RS Umi. Dilakukan pemeriksaan terhadap MRS dan MHA, yaitu menantunya MRS, sedangkan terhadap saudara AT selaku Dirut Rumah Sakit Umi. Terkait dengan masalah PR, utamanya yang ditunggu oleh publik, kira pesan Pak Presiden sudah jelas ya di media dan saya juga ikuti. Yang bisa saya jelaskan bahwa kami tentunya akan bekerja dengan progres yang cepat seperti harapan Pak Presiden, dan secepatnya juga
setelah kita yakin bahwa hasil analisa kita memang sudah mengarah kepada sasaran yang tepat, maka kita segera mengambil langkah. Setelah kita berkomunikasi, kita jelaskan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh, tapi kemudian tetap dilanggar, maka tentunya karena hukum itu kan ada aturannya. Jadi kalau itu sifatnya melanggar hukum, ya kita ingatkan kan begitu. Tapi kalau seperti tadi saya sampaikan, tapi kalau kemudian itu merugikan orang banyak, kemudian apalagi menimbulkan korban, apalagi berpotensi ini kalau dibiarkan akan menimbulkan konflik yang lebih besar, ya harus kita tindak, harus kita tegas, karena memang negara harus hadir dalam ini dan kita harus bisa mewujudkan itu. Siapa yang jelas orang ya. Tentunya kan kita merangkaikan dari perjalanan penanganan kasus ini kan banyak sekali kita mendapatkan keterangan-keterangan, kemudian informasi-informasi, kemudian juga tambahan-tambahan informasi terbaru di lapangan, dan ini kan harus kita cek satu persatu persesuaiannya dengan bukti yang kita miliki, apakah klop atau tidak. Itu kan terus-menerus harus kita lakukan, sehingga tentunya ini perlu kesabaran, perlu ketajaman supaya tidak keliru. Tapi yang jelas kita bekerja serius. Itu yang paling penting. Bisa teknis, bisa non teknis juga. Dan ini kan semua harus, kalau kita bicara reserse, bicara penegakan hukum, tentunya kan yang paling penting buat kita adalah mencari alat bukti. Karena tanpa ada kejelasan terkait dengan masalah pembuktian, alat bukti, tentunya ini akan berdampak berisiko buat kita ke belakang. Dan ini juga tentunya tidak diharapkan juga kan oleh masyarakat. Jadi itu yang kita harus sangat hati-hati. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak, tapi kita akan buktikan bahwa kita serius dan doakan bahwa seperti harapan Pak Presiden, perintahnya sudah jelas, secepat-cepatnya, yaitu masalah mengecewakan dan tidak mengecewakan saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita bekerja tentunya sesuai dengan apa yang kita temukan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi.
Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.